Preman berkuasa pelayanan di IGD RSD Kota Padang Sidimpuan lumpuh. Bupati Labura jadi saksi perkara korupsi PBB di PN Medan. Satgas COVID-19 Simalungun siapkan 32.625 liter hand sanitizer. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, akibat takut dengan seorang preman. Pelayanan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan lumpuh. Akibatnya warga yang membawa korban tenggelam ke IGD untuk diperiksa terpaksa kecewa. Inilah video amatir milik warga saat membawa korban tenggelam untuk diperiksa di ruang IGD RSU Padang Sidimpuan. Sayangnya tidak ada seorang pun tenaga medis yang bertugas di ruang IGD ini. Warga kira membawa korban tenggelam tersebut ke rumah sakit lainnya. Fraksi 3 DPRD Kota Padang Sidimpuan yang melakukan sidak ke RSU Padang Sidimpuan mendapati informasi bahwa ruang IGD belakangan ini sering tidak ada tenaga medis. Tenaga medis takut bertugas di IGD karena adanya gangguan dari seorang preman. Ditambahkan gangguan preman ini sudah sering terjadi dalam seminggu ini. Bahkan si preman sempat mengacak-acak isi ruangan administrasi IGD Rumah Sakit Padang Sidimpuan. Meski kasus ini sudah ditangani berbagai pihak, preman tersebut masih tetap berkeliaran dan membuat tenaga medis takut untuk bertugas di IGD. Kita sesalkan tidak adanya pelayanan dari rumah sakit. Yang kita sesalkan itu kenapa bisa merasa terancam jiwa nakes di sini. Berarti ada SOP yang tidak jalan. Kalau ini masih berlanjut terus, kita minta wali kota untuk mengevaluasi direktur rumah sakit. Azam Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang pria menggunakan penutup wajah terekam CCTV saat membongkar kotak infak di Masjid Nurul Hasanah Al-Akbar, Kota Tanjung Balai. Pelaku berhasil membawa ratusan ribu rupiah dan dalam kotak amal tersebut. Beginilah aksi pelaku saat masuk ke dalam Masjid Nurul Hasanah Al-Akbar, Jalan Alteri, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku menggasak dua kotak amal yang berada di dalam ruang sholat dengan menggunakan penutup wajah agar wajahnya tidak dapat dikenali. Asuro, pengurus masjid, mengatakan pelaku beraksi sendirian dan merusak kotak infak. Akibat pencurian tersebut sekitar ratusan ribu rupiah raib dibawa kabur pelaku. Tapi tadi pagi saat jam 4 sholat subuh ditengok sudah ini udah terbuka semua pintu. Berapa kotak infak yang diapai Pak? Dua kotak infak. Satu di tempat perempuan, satu di tempat bapak-bapaknya. Kira-kira kerugiannya berapaan Pak? Ya, ratusan lah Pak. Ratusan ya. Jumat baru dibuka nih kan. Satu pekan itu mau 2 juta. 3 hari berjalan kan, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Atas kejadian tersebut, pihak pengurus masjid berencana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tabrakan antara kapal penyeberangan KMP Wiraglory dengan kapal penangkap ikan jenis pukat cincin terjadi di perairan Sibolga. Akibatnya 2 ABK dari kapal penangkap ikan tewas. Kondisi bagian kapal nelayan hancur berantakan. Tabrakan kapal penyeberangan KMP Wiraglory dengan kapal nelayan KM Sinar Mas Jaya tersebut terjadi di alur pelayaran navigasi
pintu 1 perairan Pelabuhan Sibolga. Peristiwa ini bermula ketika kapal nelayan yang beranggotakan 24 ABK yang baru saja berlayar dari tangkahan perikanan Beringin Jaya menuju pintu 1 alur pelayaran navigasi Pelabuhan Sibolga. Namun di waktu bersamaan kapal Roro KMP Wiraglory yang baru saja tiba dari Pelabuhan Gunung Sitoli juga tengah berlayar di alur yang sama dan hendak sandar ke Pelabuhan Sibolga. Akibatnya kedua kapal pun langsung bertabrakan. Begitu terjadi tabrakan, beberapa ABK kapal penangkap ikan langsung melompat ke laut. Naas 2 nelayan tewas tenggelam. Sementara 6 ABK lainnya mengalami luka-luka akibat terkena hantaman. Menurut salah satu ABK yang selamat, KMP Wiraglory tidak terlihat dan langsung menabrak kapal nelayan tersebut. Gelap, namanya gelap kan, tiba-tiba ada yang teriak kapal katanya gitu kan. Ya, Posisi kapal Bapak mau berangkat ini, Pak? mau berangkat. Mau masuk ke apa? Pelabuhan. Ke pelabuhan. Ya nggak nampak sebab dia udah mukanya sekarang mengarah ke kami, nggak nampak lagi. Terkecuali tadi nyamping nampak kan, ini tidak. Udah pas haluannya ke kami. Nggak kelihatan lagi cahaya lampunya kan. Jadi posisi kapal siapa yang menabrak duluan, Pak? Ya orang sudah nabrak. Sementara itu, pihak pengelola kapal Roro KMP Wiraglory mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan pihak Kesah Bandaran Pelabuhan Sibolga terkait insiden tabrakan kapal tersebut. Kita masih menunggu hasil investigasi dari pihak berwajib. Itu yang pertama. Sejauh ini, Bang, upaya apa yang dilakukan oleh pihak WJS istilahnya dengan membantu pihak korban? Ya, kita akan terus pantau kondisinya. Korban sekarang ada 2 ya, Bang? Yang kita tahu semalam itu 1 orang ya, Bang? 1 orang. Dan pagi hari ini ditemukan 1 lagi, Bang? Ya, ini masih kita lihat informasi. Kita belum update yang terbaru bagaimana informasi kelanjutannya. Pihak Kesah Bandaran Pelabuhan Sibolga hingga kini belum dapat memberikan keterangan terkait insiden tabrakan kedua kapal tersebut dan memilih menutup komunikasi. Barudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sidang dugaan korupsi bagi hasil PBB yang dilakukan oleh 3 pejabat daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara sebanyak 2,1 miliar rupiah kembali digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan. Dalam sidang yang beragendakan, saksi ini menghadirkan Bupati Labuhan Batu Utara Khairuddin Syah Sitorus. Bupati Labuhan Batu Utara Khairuddin Syah Sitorus menjadi saksi kasus dugaan korupsi bagi hasil pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar 2,1 miliar rupiah. Bupati yang akrab disapa Pak Buyung ini menghadiri sidang di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara korupsi tersebut, beberapa nama terseret menjadi terdakwa. Di antaranya mantan Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhan Batu Utara tahun 2011, Ahmad Fuad Lubis, dan Armada Pangaloan, Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhan Batu Utara tahun 2013, serta Faizal Irwan Dalimunte, selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun 2014 hingga 2015. Di hadapan majelis hakim, sang bupati yang menjadi saksi ini mengaku bahwa dirinya turut menerima uang bagi hasil pungutan pajak tersebut sebesar 545 juta rupiah. Namun dirinya mengaku telah mengembalikan ke kas pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Selain itu, dalam keterangan yang disampaikannya, pengutipan pajak pada perkebunan dan pertambangan tersebut sudah tertuang dalam SK Bupati yang ditandatanganinya setelah melalui proses pengelolaan di jajarannya. Jaksa Penuntut Umum Henry Robertson mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa Bupati Labuhan Batu Utara yang hadir sebagai saksi dalam persidangan tersebut juga akan dijadikan tersangka berikutnya karena ikut serta menerima suap dari 3 terdakwa. Dengan kasus ini kan Bang, Bupati tadi sudah mengembalikan uang ya, seluruh. Nah ini total yang dikubur itu berapa Bang? Total uang. Tadi kan disebutkan udah 2 miliar lebih. Dikembalikan. Pak Jaksa, apa mungkin ada tersangka baru tadi testimoni majelis sama penyidiknya? Bakal ada apa gitu terhadap bupatinya karena juga kasusnya sama kan mereka yang sama menjadi terdakwa mengembalikan. Ya. Tapi sampai saat ini itu nanti penyidik. Penyidik Polda. Penyidiknya Polda lagi. Nggak ada kewenangan kita untuk penetapan. Mengambil alih. Oh, saya nggak bicara itu ya. Tapi itu penyidiknya Polda. Sementara itu, ketika berusaha diwawancarai sejumlah awak media, Bupati Labuhan Batu Utara yang hadir dalam persidangan tersebut enggan berkomentar dan langsung meninggalkan lokasi pengadilan negeri Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tim gugus tugas COVID-19 Deli Serdang mulai melaksanakan kegiatan swab massal di sejumlah kecamatan. Untuk hari pertama pelaksanaan swab test dilakukan di 10 kecamatan. Hari pertama pelaksanaan tes swab massal di Kecamatan Tanjung Morawa, antusias masyarakat untuk memeriksakan diri cukup tinggi. Camat Tanjung Morawa Marianto Irawadi menyebutkan, pelaksanaan swab massal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain Kota Medan dan Binjai, Deli Serdang termasuk wilayah dengan status zona merah. Pihak Kecamatan Tanjung Morawa melalui Muspika telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan Bupati nomor 77 tahun 2020, sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker di luar rumah. Jika masyarakat sudah menerapkan pemakaian masker dan menjalankan protokol kesehatan, penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir. Ini merupakan hari pertama swab kita, diperuntukkan bagi masyarakat Tanjung Morawa. Jadi ini salah satu pencegahan wabah COVID-19. Selama ini kita sudah mensosialisasikan Perbub nomor 77 tahun 2020 tentang sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker. Dan seterusnya ini melalui gugus tugas COVID Kabupaten bekerjasama dengan gugus tugas kecamatan mengadakan swab tes, sehingga nanti warga ini apabila ada yang positif terus ditangani. Koordinator pengambilan swab massal tes di Kecamatan Tanjung Morawa Dr. Auna Vita Lubis menyebutkan, pengambilan sampel swab di Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 1.170 sampel yang akan dilakukan selama 80 hari kerja. Sementara perharinya tim medis akan mengambil sampel tes swab maksimal 29 sampel. Jadi Pak, perencanaan pengambilan swab massal tes ini itu kita dilakukan sampai 80 hari kerja dengan target sampel sekitar 1.170 orang per Kecamatan Tanjung Morawa. Jadi kira-kira per hari itu nanti targetnya 29 sampel per hari, Pak. Tetap kita kan pengennya pencegahan penyebaran corona dengan pengadaan swab massal test. Tapi tetap kita memikirkan kesehatan tenaga medis. Jadi pengerjaan maksimal pengambilan swab itu 4 jam. Karena kita pakai APD hazmat itu, Pak. 4 jam lah maksimalnya. Hasil swab dapat diketahui selama 3 hari ke depan. Bagi warga yang ingin mengetahui hasil swabnya akan dihubungi melalui nomor telepon yang telah dicantumkan pada saat pendaftaran.
Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap identitas mayat yang ditemukan dalam karung di aliran Sungai Merah, Desa Semera, Kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kini pihak kepolisian membentuk tim untuk ungkap pelaku. Setelah berhasil mengungkap identitas korban pembunuhan siswa SMP Negeri 2 Galang berinisial NW 13 tahun, warga Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Polisi berhasil mengungkap identitas korban setelah proses identifikasi. Dari hasil identifikasi ada 13 titik persamaan dengan sidik jari tengah tangan kiri korban, dengan sidik jari di jada SD korban. Dengan ditemukannya identitas korban menjadi titik terang bagi polisi untuk mengungkap pelaku serta motif pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi, diantaranya orang-orang terdekat korban. Memang benar identitas mayat Mr. X sudah kita berhasil identifikasi, yaitu atas nama Nick Wilson, umur 13 tahun, yang bersangkutan masih pelajar kelas 2 SMP Negeri Galang. Saya untuk melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan cara melakukan penyelidikan. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti lainnya. Untuk saat ini masih pemeriksaan saksi-saksi, untuk pelaku mohon waktu masih dalam penyelidikan. Ada berapa saksi yang diperiksa? Sampai saat ini sudah 13 saksi yang sudah kami periksa, yaitu keluarga korban dan teman-teman korban. Masih melakukan penyelidikan untuk ungkap pelaku pembunuhannya. Pihak keluarga telah memakamkan jenazah korban di pemakaman yang tidak jauh dari tempat tinggal orang tua korban. Keluarga berharap pihak kepolisian segera mengungkap serta menangkap pelaku yang tega membunuh korban. Kita pihak keluarga kalau bisa secepat mungkin nanti tindakan polisi itu pelaku itu ketemu. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, menghadapi new normal, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun menyiapkan lebih dari 30.000 liter hand sanitizer untuk diserahkan ke 32 kecamatan se-Simalungun. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun menyiapkan 32.625 liter hand sanitizer untuk diserahkan ke 32 kecamatan se-Simalungun dan akan dibagikan ke rumah ibadah, sekolah berasrama, dan pondok pesantren. Pengadaan hand sanitizer tersebut tiba di kantor Satgas Jalan Asahan dengan menggunakan truk kontainer dan siap untuk didistribusikan ke setiap kecamatan. Pelaksanaan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun, Prits Prapancadamanik mengatakan, pengadaan hand sanitizer tersebut dilakukan pemerintah daerah untuk membantu ketersediaan hand sanitizer di rumah-rumah ibadah maupun sekolah. Apalagi saat ini sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Yang pasti pengadaan hand sanitizer ini kami adakan untuk menghadapi new normal di Kabupaten Simalungun. Jadi kami sudah memesan sekitar 32.000 lebih kurang, 32.000 liter. Jadi ini kami serahkan ke kecamatan untuk dibagikan ke rumah ibadah
agar masyarakat tetap bisa melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik. Selain itu, kami juga menargetkan hand sanitizer ini dibagikan juga ke sekolah yang sudah buka. Contohnya sekolah-sekolah yang punya asrama. Jadi dia tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar tatap muka dengan lebih aman. Hand sanitizer diperlukan untuk digunakan warga yang ingin melaksanakan ibadah maupun aktivitas di sekolah yang berasrama. Sebagaimana anjuran dari pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak, sehingga dapat memutus penyebaran COVID-19. Dosis Marmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kegiatan sekolah tatap muka berlangsung di wilayah zona hijau di 16 kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pembukaan kembali sekolah ini berlaku untuk SD, SMP, dan SMA. Sejumlah sekolah di 16 kecamatan di Majalengka, Senin 24 Agustus, memulai kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Salah satunya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Majalengka. Kegiatan pada hari pertama di sekolah yang masuk wilayah berstatus zona hijau ini berisikan materi pengenalan tentang protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Para siswa dan pengajar diwajibkan memulai kegiatan dengan mencuci tangan dengan sabun. Para siswa dan pengajar diwajibkan memulai kegiatan dengan mencuci tangan. Semua orang yang berkegiatan di lingkungan sekolah wajib mengenakan masker. Kemudian juga di dalam kelas, sebelum mereka masuk kelas, itu sudah disemprot dulu ruangan kelasnya dengan desinfektan. Kemudian jaga jarak, karena satu kelas itu sekarang hanya setengahnya yang diperbolehkan masuk. Dipersilakan dengan tetap menekankan kepada kekuatan objek protokol itu. Makanya dana BOS boleh direfocusing untuk penanganan COVID. Itu untuk semua tingkat dari SD sampai SMA? Iya, SD, SMP, SMA. Untuk PAUD belum bisa. Kegiatan sekolah tatap muka disambut gembira para siswa. Mereka mengaku jenuh melakukan pembelajaran daring dari rumah. Menurut saya, pelajaran tatap muka ini ya kita dapat belajar dengan bisa memahami lebih bisa memahami. Karena di sini bisa bertemu teman-teman yang ngobrol gitu, saling jauh-jauhan. Ada sejumlah aturan baru dalam kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Pihak sekolah membagi waktu belajar ke dalam dua bagian, yakni pagi dan siang, guna membatasi jumlah siswa di dalam ruang kelas. Pihak sekolah juga tidak membolehkan siswa dan guru yang sedang sakit untuk mengikuti kegiatan di lingkungan sekolah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Kiki Nasution, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.